Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Di bawah langit kelabu, perkebunan hijau PT Sari Bumi menyimpan rahasia keluarga Jayadi yang kelam. Ketika sang pendiri meninggal dalam misteri, intrik dan pengkhianatan mulai menggerogoti warisannya. Prabu, seorang pemuda sederhana yang tak tahu asal-usulnya, tanpa sadar memasuki pusaran konspirasi keluarga. Akankah ia bangkit sebagai pewaris sejati, atau hancur di tangan mereka yang mengincar kekuasaan? Di tengah hamparan cengkeh dan kakao yang membentang luas, PT Sari Bumi berdiri sebagai simbol kerja keras Pak Jayadi, seorang visioner yang mengubah tanah tandus menjadi sumber kehidupan. Namun, kematiannya yang misterius meninggalkan luka dan pertanyaan, siapa yang layak mewarisi kerajaan agribisnis ini? Dua anaknya, Jayanti yang lembut dan Irawan yang cacat fisik, kini terjebak dalam jaring ambisi dan pengkhianatan. Di balik semua itu, seorang pemuda bernama Prabu, yang dibesarkan dalam kesederhanaan desa, tak pernah menyangka bahwa darahnya mengalirkan warisan yang akan mengubah hidupnya dan mengungkap rahasia kelam keluarga Jayadi. Langit pagi itu kelabu, seolah meramalkan rahasia yang tersimpan di balik hamparan hijau perkebunan PT Sari Bumi. Di lereng bukit yang subur, pohon-pohon cengkeh menjulang rapi, daunnya bergoyang lembut diterpa angin, sementara ladang kakao di kejauhan memamerkan buah-buah coklat yang ranum. Di sisi lain, kandang-kandang peternakan unggas petelur berdengung dengan aktivitas, dan sapi-sapi gemuk berkeliaran di padang rumput, siap untuk pasar. PT Sari Bumi bukan sekadar perusahaan agribisnis, ia adalah legenda, warisan yang dibangun dari keringat dan visi seorang pria bernama Jayadi yang kini telah tiada. Pak Jayadi, pendiri perusahaan ini, adalah sosok yang disegani. Ia lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa, tempat tanah tandus dan harapan seringkali layu sebelum berkembang. Dengan tangan kosong dan tekad baja, ia mengubah lahan tak bertuan menjadi perkebunan cengkeh dan kakao yang kini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Tak puas hanya dengan pertanian, Jayadi memperluas usahanya ke peternakan, membangun kandang unggas petelur yang menghasilkan telur berkualitas tinggi dan peternakan sapi penggemukan yang terkenal hingga ke kota-kota besar. Di bawah kepemimpinannya, PT Sari Bumi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang memberi kehidupan bagi ratusan pekerja dan keluarga mereka. Ia sering berkata, "Tanah ini bukan milik kita. Kita hanya peminjam yang harus menjaganya untuk generasi berikutnya." Namun, kini, setelah kepergiannya yang misterius, perusahaan itu berdiri di persimpangan. Jayadi meninggalkan dua anak, Jayanti, sulung yang lembut hati, dan Irawan, bungsu yang sejak kecil hidup dengan cacat fisik. Jayanti, dengan wajah lembut dan senyum yang hangat, adalah cerminan ibunya, wanita yang selalu menjadi penutup luka keluarga. Ia menikah dengan Tirtanata, seorang pria berpenampilan menawan dengan ambisi yang tak pernah reda. Bersama, mereka dikaruniai dua anak, Prabu dan Wenti, yang tumbuh di bawah bayang-bayang kemakmuran PT Sari Bumi. Prabu, anak sulung mereka, memiliki mata penuh rasa ingin tahu, sementara Wenti, adiknya, selalu ceria dan penuh tawa. Irawan, di sisi lain, adalah sosok yang berbeda. Cacat fisiknya, kaki yang tak bisa berfungsi sejak kecil, membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, ditemani buku-buku dan pikiran tajamnya. Meski tubuhnya terbatas, Irawan memiliki hati yang besar dan pikiran yang cemerlang. Ia menikah dengan Sukma, wanita sederhana yang mencintainya apa adanya. Dari pernikahan mereka lahir Bagas, anak laki-laki yang menjadi sinar dalam hidup Irawan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama.
Sukma meninggal dalam keadaan tragis, meninggalkan Irawan dan Bagas dalam duka yang mendalam. Sejak kematian Sukma, Bagas diasuh oleh Suti, pembantu setia keluarga Jayadi. Suti bukan sekedar pembantu, ia adalah bagian dari keluarga. Suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, dan sejak itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani keluarga Jayadi. Dengan tangan lembut dan hati penuh kasih, Suti merawat Bagas sejak bayi, menina bobokan dengan lagu-lagu pengantar tidur dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bagi Irawan, Suti meski asisten rumah tangga adalah ibarat sosok ibu bagi Bagas sejak istrinya meninggal, sosok yang selalu ada di sisi Bagas saat Irawan tenggelam dalam kesedihan dan tanggung jawab mengelola perusahaan. Di balik kemegahan PT Sari Bumi, ada rahasia yang mengintai. Kematian Pak Jayadi, yang resmi dinyatakan sebagai kecelakaan, menyisakan tanda tanya besar. Desas-desus di desa berbisik tentang tangan-tangan gelap yang mungkin terlibat, dan nama Tirtanata sering disebut dalam bisikan itu. Tirtanata, dengan senyum licik dan ambisi yang membara, tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk menguasai PT Sari Bumi. Jayanti, yang awalnya tulus, mulai terpengaruh oleh suaminya. Ia masih mencintai keluarganya, tetapi tekanan Tirtanata dan janji-janji manis tentang masa depan yang lebih gemilang membuatnya ragu-ragu. Irawan, dengan keterbatasannya, dianggap tak berbahaya oleh Tirtanata, tetapi Prabu, anak sulung Jayanti, adalah ancaman nyata. Di mata Tirtanata, Prabu adalah pewaris yang bisa menghalangi rencananya. Suti, yang selalu waspada, mulai mencium gelagat tak beres. Ia sering melihat Tirtanata berbicara dengan nada rendah di sudut-sudut rumah besar keluarga Jayadi, matanya penuh perhitungan. Suatu malam, saat membawa teh untuk Irawan, Suti tak sengaja mendengar percakapan antara Tirtanata dan Jayanti di ruang tamu yang sepi. Prabu harus disingkirkan, kata Tirtanata dengan suara dingin. Dia terlalu cerdas, terlalu dekat dengan Irawan. Jika kita ingin perusahaan ini benar-benar milik kita, tak ada pilihan lain. Jayanti terdiam, suaranya gemetar saat menjawab, tapi dia anakku. Namun, Tirtanata memotong, ini demi masa depan kita, demi Wenti. Suti, dengan jantung berdegup kencang, tahu bahwa nyawa Prabu dalam bahaya. Di desa-desa sekitar perkebunan, cerita tentang keluarga Jayadi menjadi buah bibir. Para pekerja PT Sari Bumi, yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu, merasakan ketegangan yang mulai meresap. Ada yang berbisik tentang kutukan, ada pula yang menyebut nama Tirtanata sebagai dalang di balik kemalangan keluarga. Namun, tanpa bukti, semua hanyalah spekulasi. Sementara itu, di rumah besar keluarga Jayadi, Irawan duduk di kursi rodanya, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Di matanya, ada kesedihan, tetapi juga tekad. Ia tahu warisan ayahnya sedang diambang kehancuran, dan ia harus melindungi apa yang tersisa, terutama Bagas, putranya, dan Prabu, keponakannya yang tak tahu apa-apa tentang bahaya yang mengintainya. Langit kelabu di atas PT Sari Bumi seolah menjadi cermin dari masa depan yang tak pasti. Di antara aroma cengkeh dan suara ternak, sebuah drama keluarga sedang terbentuk, penuh dengan pengkhianatan, kesetiaan, dan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Suti, dengan hati penuh keberanian, mulai merencanakan cara untuk menyelamatkan Prabu, meski itu berarti ia harus mengorbankan kenyamanan hidupnya sendiri. Di desa terpencil yang jauh dari gemerlap kota, seorang wanita bernama Saroh, janda yang hidup sederhana, akan segera menjadi bagian dari kisah ini, tanpa menyadari bahwa nasibnya akan terhubung dengan warisan keluarga Jayadi. Malam di rumah besar keluarga Jayadi terasa mencekam, dengan angin malam menyelinap melalui jendela-jendela kayu yang berderit. Di ruang makan yang megah, chandelier kristal memantulkan cahaya redup, tetapi suasana hangat keluarga yang dulu ada kini lenyap. Suti, pembantu setia yang telah menjadi bagian dari keluarga selama puluhan tahun, melangkah pelan di koridor, membawa nampan teh untuk Irawan yang sulit tidur akhir-akhir ini. Langkahnya terhenti saat suara Tirtanata, menantu keluarga, terdengar dari ruang tamu, tajam dan penuh intrik. Kita tak bisa menunggu lagi, kata Tirtanata, suaranya seperti bisikan beracun.
Prabu mulai bertanya tentang perusahaan. Anak itu terlalu cerdas untuk umurnya. Jika dia dewasa, dia akan jadi ancaman. Jayanti, kakak sulung Irawan, duduk di sofa dengan wajah penuh konflik, jari-jarinya memilin ujung syalnya. Tapi dia anakku, Tirta. Bagaimana aku bisa? Suaranya terputus, penuh keraguan. Tirtanata melangkah mendekat, matanya menyipit. Ini demi Wanti, anak kita yang lain. Jika Prabu mengambil alih, kita akan kehilangan segalanya. Suti, yang berdiri di balik pintu, merasakan jantungnya berdegup kencang, nampan di tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Di kamarnya, Irawan duduk di dekat meja kerja, meneliti laporan keuangan PT Sari Bumi yang kini mulai menunjukkan ketidakberesan. Kursi rodanya diletakkan di samping, dan di tangannya ada pena yang ia mainkan dengan gelisah. Sejak kematian ayahnya dan istrinya, Sukma, ia merasa perusahaan yang dibangun dengan susah payah itu terancam dari dalam. Baru-baru ini, seorang mandor kebun yang setia mendatanginya, berbisik bahwa Tirtanata sering terlihat dengan orang-orang mencurigakan di pelabuhan kota. Mereka bukan pedagang biasa, Tuan, kata mandor itu, suaranya penuh kekhawatiran. Irawan menyimpan informasi itu, tetapi malam ini, ia merasa bayang-bayang bahaya semakin dekat. Di perkebunan cengkeh yang sunyi, para pekerja malam menyelesaikan tugas mereka, menyapu daun-daun kering di bawah cahaya bulan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma cengkeh yang kuat, menciptakan ketenangan yang kontras dengan intrik di rumah besar. Namun, di antara mereka, gosip mulai menyebar. Tuan Tirtanata mau ambil alih perusahaan, katanya, bisik seorang pekerja sambil membawa karung. Tapi Tuan Irawan masih hidup, dia tak akan diam saja, balas yang lain, suaranya penuh harap. Mereka tak tahu bahwa Irawan sedang merancang cara untuk melindungi warisan ayahnya, terutama untuk putranya, Bagas, dan keponakannya, Prabu. Keesokan paginya, Suti bergegas ke pasar desa, mencari Saro, pembantu tetangga yang dikenal tangguh dan berhati besar. Saro sedang menjemur kain di halaman gubuknya saat Suti tiba, wajahnya penuh urgensi. Saro, aku butuh bantuan besar, ujar Suti, lalu menceritakan ancaman terhadap Prabu tanpa menyebut nama Tirtanata. Anak itu harus dijauhkan dari sini. Maukah kau merawatnya? Saro, yang baru ditinggal suaminya karena kawin lagi, menatap Suti dengan mata penuh pengertian. Aku tahu susahnya hidup sendirian, Bak. Aku akan jaga anak itu seperti anakku sendiri, janjinya. Suti menghela napas lega, meski hatinya berat. Sore itu, Suti membawa Prabu, yang baru berusia 7 bulan, ke desa Saro. Dengan tas kecil berisi pakaian dan buku, Prabu menatap Suti dengan mata polos. Aku tinggal di sini sementara, ya, Mbak, tanyanya. Suti memeluknya, menahan air mata. Ya, Nak, nanti kamu akan pulang. Itu kebohongan yang ia buat untuk menenangkan hati anak itu, sekaligus menutupi jejak dari Tirtanata. Di rumah besar, Tirtanata mulai bergerak. Ia mengumpulkan beberapa pengurus perusahaan, menawarkan imbalan besar jika mereka mendukungnya sebagai pemimpin baru. Beberapa tergiur, sementara yang lain, yang masih setia pada visi Pak Jayadi, hanya diam, menunggu saat untuk melawan. Jayanti, terperangkap antara rasa bersalah dan tekanan suaminya, mulai kehilangan arah. Ia sering berdiri di depan jendela, menatap kebun cengkeh, berdoa agar keputusannya tak menyakiti anak-anaknya. Suti kembali ke rumah besar, berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia merawat Bagas dengan sepenuh hati, lalu ia berkata, "Ibu sudah di surga, Nak," katanya lembut sambil mengusap kepala anak bayi itu. Di hatinya, ia berharap Prabu aman bersama Saro dan Irawan segera menemukan cara untuk menghentikan Tirtanata. Di desa, Saro mulai memperkenalkan Prabu sebagai anaknya, meski tetangga mulai berbisik tentang asal-usul anak itu. Malam menyelimuti alam semesta, dan benih pengkhianatan mulai bertunas, namun di tengahnya, ada harapan kecil dari kesetiaan Suti dan keberanian Saro. Langit di desa Sumber Urip pagi itu cerah,
dengan awan putih mengapung malas di biru yang luas. Di gubuk sederhana berdinding bambu, Saroh sibuk menyapu halaman, sementara ayam-ayam peliharaannya berkokok riang. Bau tanah kering bercampur aroma kayu bakar dari dapur menyelimuti udara, menciptakan suasana damai yang jauh dari gemerlap kota. Di sudut halaman, Prabu, anak berusia 7 bulan dengan rambut ikal dan mata cemerlang, ditidurkan di atas tikar pandan, mengenyot empongan yang diberikan Suti sebelum ia ditinggalkan. Wajahnya masih menyimpan kebingungan, tetapi Saroh, dengan senyum hangat, berusaha membuatnya merasa seperti di rumah. "Prabu, ayo maem dulu, nak," panggil Saroh saat menyuapinya dengan bubur. Prabu membuka mulutnya. Ia ditidurkan di depan kayu reot, mencium aroma makanan yang asing baginya. Di rumah besar keluarga Jayadi, ia biasa menyantap roti dan susu, tetapi di sini, segalanya berbeda. Saroh memperhatikan wajah anak itu, lalu yang berbaring di sampingnya. "Makan pelan-pelan, ya. Di sini kita hidup apa adanya, tapi Ma janji, kamu tak akan kekurangan." Prabu melihatnya dengan berkedip dan ngoceh tidak jelas apa yang diungkapkan. Desa Sumber Urip, terletak di kaki bukit yang jauh dari hiruk-pikuk kota, adalah tempat sederhana dengan sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir jernih. Penduduknya hidup dari bertani dan beternak, saling membantu dalam suka dan duka. Namun, kedatangan Prabu mengguncang ketenangan desa. Tetangga-tetangga mulai berbisik, mencium cerita bahwa anak itu dibawa dari kota oleh Saroh, yang baru saja ditinggal suaminya, selamat, karena kawin lagi. "Pasti anak haram dari kota," kata seorang ibu di warung kopi, suaranya penuh ejekan. Mana mungkin Saroh tiba-tiba punya anak? Rumor menyebar bagai api di musim kemarau, tetapi Saroh tak peduli. Baginya, Prabu adalah tanggung jawab, sebuah amanah yang harus ia jaga. Saroh, wanita berusia 40 tahun dengan wajah keras namun hati lembut, sudah terbiasa dengan cercaan. Dulu, saat Slamet meninggalkannya demi wanita lain, desa juga ramai menggosipkannya. Ia belajar menutup telinga, fokus pada hidupnya dan anak-anaknya yang kini sudah besar dan merantau. Kini Prabu sudah bisa berjalan dan berbicara dan di sisinya, ia menemukan tujuan baru. Setiap malam, ia menceritakan dongeng tentang pahlawan desa yang melawan raksasa, membuat Prabu tertawa dan lupa pada kesedihannya. Saroh bahagia sekali saat Prabu memanggil dengan sebutan, "Mat." Mata Saroh berkaca-kaca dan memeluknya erat haru dan bahagia, "Nak." Namun, hidup di desa tak selalu mudah bagi Prabu. Saat ia mulai bersekolah di SD setempat, anak-anak lain menatapnya dengan curiga. "Hei, kamu anak siapa? Bapakmu mana?" tanya seorang anak laki-laki di halaman sekolah, diikuti tawa teman-temannya. Prabu menunduk, tangannya menggenggam tali tas usang. "Aku anak Mak Saroh," jawabnya pelan, tetapi itu hanya memicu ejekan lebih keras. "Anak miskin. Tak punya bapak," teriak mereka. Prabu berlari pulang dengan air mata menetes, tetapi Saroh, yang sedang mencuci di sungai, melihatnya dan segera menghampiri. "Nak, dengar Mak," katanya sambil mengusap wajah Prabu. "Orang boleh bilang apa saja, tapi kamu harus kuat. Hati yang tabah lebih berharga dari emas." Prabu mengangguk, meski dadanya masih sesat. Di sekolah, Prabu berusaha keras. Ia pintar, selalu mendapat nilai bagus dalam pelajaran membaca dan berhitung. Gurunya, Bu Narti, sering memujinya, tetapi itu tak menghentikan ejekan teman-temannya. Setiap hari, ia berjalan kaki 2 kilometer ke sekolah, melewati sawah dan jembatan bambu yang goyah, dengan Saroh kadang mengantarnya saat tak ada pekerjaan di ladang. Di rumah, Prabu membantu Saroh memberi makan ayam atau menyiram tanaman cabai di pekarangan, belajar hidup sederhana yang jauh dari kemewahan rumah besar keluarga Jayadi. Sementara itu, di kota, Tirtanata mulai memperketat cengkeramannya pada PT Sari Bumi. Ia menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi kunci, menggeser pegawai lama yang setia pada Irawan. Di rumah besar, Jayanti semakin tenggelam dalam rasa bersalah, tetapi ia tak berani melawan suaminya. Ia sering memandang kamar kosong Prabu, yang kini diisi barang-barang wanti, berharap anaknya baik-baik saja di tempat baru,
yang tak pernah ia kunjungi. Tirtanata, yang tak tahu Prabu telah diselamatkan oleh Suti, mengira anak itu hanya dikirim ke sekolah asrama jauh, sebuah kebohongan yang diciptakan Suti untuk menutupi jejak. Di desa, Saroh mulai menyadari bahwa Prabu bukan anak biasa. Ia sering bertanya tentang hal-hal besar, seperti bagaimana pohon cengkeh bisa tumbuh subur atau mengapa sapi perlu makan rumput tertentu. "Mat, kalau aku besar, aku mau punya kebun seperti di kota," katanya suatu sore, sambil membantu Saroh memetik daun singkong. Saroh tersenyum, tetapi hatinya berkata bahwa anak ini mungkin punya masa depan yang lebih besar dari desa ini. Ia tak tahu bahwa Prabu adalah pewaris PT Sari Bumi, tetapi ia merasa anak itu istimewa. Malam-malam di desa diisi dengan suara jangkrik dan lampu minyak yang redup. Saroh dan Prabu duduk di beranda, menghitung bintang atau mendengar cerita tentang leluhur desa. Bagi Saroh, Prabu adalah harapan, seseorang yang akan menemaninya di hari tua. Bagi Prabu, Saroh adalah ibu, satu-satunya keluarga yang ia kenal di dunia yang asing ini. Di kejauhan, bukit-bukit berdiri kokoh, menyaksikan seorang anak kecil yang, tanpa ia sadari, sedang dipersiapkan untuk menghadapi takdir besar. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah pohon kelapa di desa Sumber Urip, menyapa Prabu yang kini berusia 18 tahun. Di depan cermin tua di gubuk Saroh, ia merapikan seragam SMK Pertanian yang sedikit pudar, namun disetrika rapi. Dengan ijazah di tangan dan semangat membara, ia bersiap melamar kerja di PT Sari Bumi, perusahaan agribisnis terbesar di provinsi, tanpa tahu itu adalah warisan keluarganya. "Mat, doakan aku, ya," katanya pada Saroh, yang tersenyum sambil menyerahkan bekal nasi bungkus. Prabu melangkah ke halte bus, menaiki angkutan tua menuju kota. Di kantor pusat PT Sari Bumi, Prabu terpesona oleh gedung modern dengan dinding kaca dan taman yang terawat. Setelah wawancara singkat, ia diterima sebagai pekerja di divisi peternakan, bertugas membuat konsentrat pakan sapi. "Kerja keras lebih penting dari ilmu," kata kepala personalia, menatap transkrip nilai Prabu. Ia mengangguk, siap membuktikan diri. Hari-hari pertamanya penuh tantangan. Ia bekerja di gudang berbau dedak, mencampur bahan pakan dengan mesin sederhana. Rekan-rekannya, kebanyakan pekerja kota yang keras, memandangnya sebelah mata. "Anak desa mau apa di sini?" cibir Joko, pekerja senior, sambil menyeringai. Prabu diam, mengingat nasihat Saroh, "Jalanmu sendiri, nak, jangan dengar orang." Kerja keras Prabu mulai berbuah. Ia datang lebih awal, memeriksa kualitas bahan, dan mencatat setiap campuran. Pakan buatannya meningkatkan berat sapi, membuat mandor terkesan. Namun, kesuksesan itu memicu kecemburuan. Joko dan beberapa pekerja, yang biasa menggelapkan dana pembelian bahan, mencoba mengajak Prabu. "Ambil bagian, Prabu. Semua orang di sini begitu," bujuk Joko, menunjukkan uang tunai. Prabu menggeleng. "Saya cuma mau kerja jujur," jawabnya tegas. Penolakan itu membawa bencana. Malam itu, Joko menyabotase konsentrat Prabu, mencampurkan bahan busuk. Keesokan harinya, sapi-sapi diare parah, mengacaukan peternakan. Kepala divisi, Pak Budi, mengamuk. "Kau yang bertanggung jawab, Prabu. Ini bisa berakhir di pengadilan," ancamnya. Prabu, yang tahu ia dijebak, tak menyerah. Dengan ilmu dari SMK, ia membuat larutan probiotik dan memperbaiki pakan. Dalam seminggu, sapi pulih, dan ancaman pidana dicabut, meski Pak Budi masih curiga. Hinaan terus berdatangan. "Pemuda kampung, hampir hancurkan kita," kata Joko di kantin. Prabu nyaris putus asa, hingga Suraida, karyawan pemasaran, menghampirinya. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Jangan dengar mereka, Prabu. Kerjamu bicara lebih keras." Suraida, anak petani yang merangkak naik di perusahaan, paham perjuangan Prabu. Ia sering mampir ke gudang, membawa semangat dengan obrolan ringan. "Kau kuat, Prabu. Jangan menyerah," katanya, membuat Prabu merasa tak sendiri. Di desa, Saroh mendengar kabar kerja Prabu dari tetangga. "Kalau susah, pulang saja, nak,"
katanya saat Prabu pulang sebulan sekali, membawa beras. "Mak, aku harus lanjut," jawab Prabu, memeluknya. Krisis sapi menjadi titik balik. Pak Budi memindahkan Prabu ke divisi kebun sebagai asisten pengawas cengkeh. Di sana, ia belajar irigasi dan pemupukan, mencium aroma cengkeh yang membangkitkan kenangan samar. Malam di kos, ia menulis catatan tentang tanaman, bermimpi memimpin kebun besar. Suraida, yang kini sering mengiriminya pesan, menjadi penyemangat. Di bawah langit kota, Prabu melangkah, tak tahu takdir besar menantinya. Langit saat itu berkilau cerah di hari ulang tahun ke-30 PT Sari Bumi, dengan bendera-bendera warna-warni berkibar di halaman kantor pusat. Aula megah dipenuhi karyawan, tamu undangan, dan aroma kopi robusta yang diseduh khusus untuk acara. Prabu, kini berusia 24 tahun, berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja putih sederhana yang disetrika rapi oleh Saroh. Sebagai pengawas budidaya kakao, ia diundang sebagai formalitas, namun tak menyangka peranannya malam itu akan mengubah hidupnya. Di depan, panggung dihias bunga cengkeh, simbol warisan perusahaan, sementara para karyawan berbisik tentang rumor pengumuman besar. Prabu, yang telah 6 tahun bekerja di PT Sari Bumi, telah menjelma dari pekerja pakan menjadi pengawas andal. Ia kini memahami setiap detail budidaya cengkeh dan kakao, dari pengendalian hama hingga teknik panen yang meningkatkan hasil. Rekan-rekannya di divisi kebun menghormatinya, meski beberapa masih menyimpan iri atas kenaikan jabatannya. Suraida, yang kini menjadi kepala tim pemasaran, berdiri tak jauh, melempar senyum kecil yang membuat Prabu merasa tenang di tengah keramaian. "Kau pantas ada di sini, Prabu," bisiknya sebelum acara dimulai, tangannya menyentuh lengan Prabu sekilas. Di desa Sumber Urip, Saroh duduk di beranda gubuknya, menatap undangan yang dibawa Prabu minggu lalu. Ia tak bisa hadir karena harus menjaga ternak, tetapi hatinya penuh doa. "Tuhan, lindungi anakku," gumamnya, menyalakan lampu minyak yang berkedip di malam sepi. Ia masih menganggap Prabu sebagai anaknya, tak pernah membayangkan bahwa pemuda itu menyimpan rahasia besar tentang asal-usulnya. Kembali di aula, lampu redup, dan sorotan cahaya tertuju pada Irawan, yang digerakkan masuk dengan kursi roda oleh asistennya. Wajahnya yang penuh kerut namun berwibawa membuat ruangan hening. Irawan, yang jarang muncul di acara perusahaan sejak kesehatannya menurun, menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar namun penuh tekad. "Hari ini, kita rayakan warisan ayah saya, Pak Jayadi," ujarnya, suaranya bergema. "Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu, sebuah kebenaran yang telah lama tersembunyi." Ruangan terdiam. Prabu, yang berdiri di belakang, merasa jantungnya berdegup kencang tanpa tahu mengapa. Irawan melanjutkan, "PT Sari Bumi bukan hanya perusahaan, tapi warisan keluarga. Dan hari ini, saya ingin memperkenalkan salah satu pewarisnya, Prabu, anak-anak kandung saya." Sorak kejutan pecah, diikuti bisik-bisik tak percaya. Prabu membatu, wajahnya pucat, matanya mencari Suraida yang tampak sama terkejutnya. Joko, yang dulu menjebaknya, menjatuhkan gelas kopinya, sementara Pak Budi, kepala divisi, menatap Prabu dengan mulut ternganga. Irawan melanjutkan, menceritakan bagaimana Prabu diselamatkan dari bahaya bertahun-tahun lalu, tanpa menyebut detail rencana jahat Tirtanata. Dia dibesarkan jauh dari sini, tapi takdir membawanya kembali ke tanah leluhurnya, katanya, matanya berkaca-kaca saat menatap Prabu. "Prabu, majulah." Dengan kaki terasa berat, Prabu melangkah ke panggung, disambut tepuk tangan ragu yang perlahan menjadi antusias. Ia berdiri di samping Irawan, masih tak percaya bahwa pria di kursi roda itu adalah ayahnya. Malam itu, berita tentang Prabu menyebar cepat. Di kota, desas-desus tentang Tirtanata dan Jayanti yang tewas dalam kecelakaan mobil sebulan lalu kembali mencuat. Kecelakaan itu, yang terjadi saat mereka pulang dari liburan di pantai, dianggap banyak orang sebagai akhir tragis dari ambisi mereka. Polisi menyimpulkan itu kecelakaan tunggal, tetapi di kalangan pekerja, ada yang berbisik tentang karma. Prabu, yang baru tahu tentang kematian ibunya, Jayanti, merasa campur aduk, duka atas kehilangan,
namun juga kebingungan tentang masa lalunya. Keesokan harinya, Irawan mengundang Prabu ke rumah besar keluarga Jayadi, tempat yang hanya samar ia ingat dari masa kecil. Di ruang keluarga, Irawan menceritakan sekilas tentang Jayanti, yang pernah mencintai Prabu namun terjebak dalam ambisi Tirtanata. "Budhanya tak jahat, Prabu," kata Irawan, suaranya lembut. "Dia hanya tersesat." Prabu mendengarkan dalam diam, mencoba mencerna kenyataan bahwa hidup sederhananya di desa adalah bagian dari rencana untuk menyelamatkannya. Sementara itu, kabar sampai ke Saroh melalui telepon dari tetangga yang bekerja di kota. Ia terduduk di kursi bambu, tak percaya bahwa Prabu, anak yang ia rawat dengan susah payah, adalah pewaris perusahaan besar. Air matanya jatuh, bukan karena iri, tetapi karena bangga. "Kau selalu istimewa, Nak," gumamnya, menatap foto Prabu di dinding gubuk. Ia memutuskan untuk pergi ke kota, ingin melihat Prabu dan memastikan ia baik-baik saja. Di PT Sari Bumi, dinamika berubah. Beberapa karyawan, seperti Joko, menghindari Prabu, malu atas perbuatan mereka di masa lalu. Yang lain, seperti Pak Budi, mulai menghormatinya, meski dengan rasa takut bahwa Prabu akan balas dendam. Namun, Prabu tetap profesional, memimpin tim kebun dengan adil dan fokus pada peningkatan hasil panen. Suraida, yang kini lebih sering bekerja sama dengannya, menjadi penutup luka di hatinya. "Kau tak perlu membuktikan apa-apa lagi," katanya suatu sore, saat mereka memeriksa kebun kakao bersama. "Kau sudah menang dengan menjadi dirimu sendiri." Malam kembali menyelimuti kota, dan Prabu duduk di taman rumah besar, menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada malam-malam bersama Saroh. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa berada di tempat yang benar, di tanah leluhurnya, siap membawa PT Sari Bumi ke masa depan, dengan Suraida di sisinya dan Saroh serta Irawan sebagai keluarga yang selalu ia miliki. Pagi di rumah besar keluarga Jayadi dipenuhi aroma bunga melati yang ditanam di taman belakang, tempat burung-burung kecil berkicau menyambut matahari. Prabu, kini mengenakan kemeja batik sederhana, mendorong kursi roda Irawan melintasi halaman berbatu, berhenti sesekali untuk menunjukkan tanaman cengkeh muda yang ia bawa dari kebun perusahaan. "Ayah, ini varietas baru, tahan hama," katanya, suaranya penuh semangat. Irawan tersenyum, matanya memancarkan kebanggaan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kau mewarisi jiwa ayahmu, Prabu," ujarnya, menggenggam tangan anaknya dengan erat. Hari itu, suasana rumah berbeda. Saroh, yang tiba dari desa Sumber Urup semalam, duduk di ruang tamu. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang disuguhkan Suti. Wanita yang selama ini merawat Prabu seperti anak sendiri tampak kaku, tak terbiasa dengan kemegahan ruangan berlantai marmer dan sofa empuk. Matanya menjelajahi foto-foto keluarga Jayadi di dinding, mencoba mencerna bahwa anak yang ia panggil Nak adalah bagian dari dunia ini. Suti, dengan wajah penuh kerut namun penuh kehangatan, duduk di sampingnya, memulai percakapan dengan hati-hati. "Saroh, aku tak pernah berpikir akan bertemu denganmu seperti ini," kata Suti, suaranya lembut. Saroh mengangguk, masih canggung. "Aku juga, Mbak. Aku cuma buruh desa, tak pernah bayangin anak yang kurawat punya cerita besar begini." Suti menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Ia mengungkap bahwa menyerahkan Prabu kepadanya adalah perintah Irawan, sebuah keputusan sulit untuk menyelamatkan nyawa anak itu dari rencana jahat Tirtanata. "Aku tak punya pilihan, Saroh. Jika Prabu tetap di sini, dia tak akan selamat," ujar Suti. Air mata menggenang. Saroh terdiam, lalu memeluk Suti, merasakan ikatan tak terucap antara dua wanita yang sama-sama mencintai Prabu. Di luar, Prabu dan Irawan bergabung dengan mereka, membawa suasana lebih hangat. Saroh bangkit, memeluk Prabu erat, seperti dulu saat ia pulang dari sekolah dengan wajah penuh debu. "Nak, kenapa tak bilang dari dulu kalau kau orang kaya?" candanya, membuat semua tertawa. Prabu menggeleng. "Ma, aku juga baru tahu. Tapi kau tetap Mak, tak ada yang berubah." Irawan, dari kursi rodanya,
menatap Saroh dengan rasa terima kasih. Kamu lebih dari keluarga bagi Prabu. Mulai sekarang, ini juga rumahmu, katanya, suara penuh ketulusan. Hari-hari berikutnya, Saroh tinggal di rumah besar, menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Ia sering membantu Suti di dapur, memasak nasi jagung dan sambal yang mengingatkan Prabu pada masa kecil di desa. Suti, yang kini seperti nenek bagi Prabu, menceritakan kisah-kisah tentang Irawan kecil, bagaimana ia belajar membaca di bawah pohon cengkeh meski kakinya tak bisa berjalan. Prabu mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa semakin dekat dengan ayahnya yang selama ini hanya samar dalam ingatannya. Di PT Saribumi, Prabu menjalani peran barunya dengan profesionalisme. Ia kini duduk di rapat direksi, memberikan masukan tentang inovasi perkebunan yang membuat para manajer terkesan. Beberapa karyawan, yang dulu menghinanya, kini mendekat dengan sikap hormat, meski ada nada takut di suara mereka. Joko, yang pernah menjebaknya, bahkan meminta maaf di kantin, wajahnya merah karena malu. "Maaf, Prabu, dulu aku salah," katanya pelan. Prabu hanya mengangguk. "Sudah lewat, Pak. Mari kerja sama baik ke depannya." Sikapnya yang tak pendiam membuat respek karyawan tumbuh, termasuk Pak Budi, yang kini sering meminta saran Prabu soal peternakan. Suraida tetap menjadi pilar dalam hidup Prabu. Hubungan mereka, yang bermula dari persahabatan, kini berbunga menjadi cinta. Suatu sore, di bawah pohon kakao di kebun perusahaan, Prabu memegang tangan Suraida, matanya penuh keyakinan. "Aida, kau yang buat aku bertahan di saat aku ingin menyerah. Maukah kau menemaniku selamanya?" Suraida, dengan pipi merona, mengangguk, air mata bahagia mengalir. "Aku selalu di sisi kamu, Prabu," jawabnya. Kabar pertunangan mereka menyebar, membuat karyawan bersorak, melihat pasangan yang sama-sama berjuang dari bawah kini bersatu. Pernikahan Prabu dan Suraida digelar sederhana di halaman rumah besar, dihadiri Saroh, Suti, Irawan, dan para karyawan setia PT Saribumi. Saroh, mengenakan kebaya sederhana, menangis haru saat melihat Prabu mengucap janji. "Mat, terima kasih karena tak pernah ninggalin aku," bisik Prabu, memeluknya usai upacara. Irawan, dari kursi rodanya, tersenyum lebar, merasa warisan keluarga kini aman di tangan Prabu. Malam-malam kini diisi kehangatan. Prabu sering mendorong Irawan keliling taman, mendiskusikan rencana memperluas pasar kakao ke luar negeri. Saroh dan Suti menjadi sahabat, berbagi cerita tentang perjuangan mereka. PT Saribumi, di bawah Prabu, berkembang pesat, dengan program pelatihan untuk petani lokal yang meningkatkan kesejahteraan desa-desa sekitar. Prabu tak pernah melupakan akarnya, sering mengunjungi sumber urip, membawa bantuan untuk sekolah dan peternak kecil. Di bawah langit yang penuh bintang, Prabu berdiri di balkon, memandang kebun cengkeh yang membentang luas. Suraida menyandarkan kepala di bahunya, sementara Saroh dan Suti tertawa di ruang tamu, mengenang masa lalu. Irawan, di kamarnya, menulis catatan untuk Prabu, berisi harapan agar ia terus menjaga nilai-nilai keluarga Jayadi. Hidup mereka, yang dulu penuh intrik dan penderitaan, kini dipenuhi cinta dan kedamaian, bukti bahwa kebenaran dan ketabahan selalu menemukan jalan.